Sehubungan dengan Quran surat An-Nur ayat 11. Dulu saya pernah menuduh istri saya berbuat zina dan saya tidak mendatangkan 4 orang saksi ataupun bersumpah li'an. Tuduhan saya hanya berdasarkan prasangka curiga semata. Sedangkan kecurigaan tersebut berdasarkan beberapa faktor. 1. Seringnya istri ditelepon laki-laki di malam hari. 2. Seringnya istri menolak ketika saya ajak berhubungan intim. 3. Istri saya berpakaian layaknya wanita malam atau PSK dan lain-lain. Ya, mungkin lulusan Doli. Nah, lulusan Doli mungkin. Terus? Apa yang mesti saya lakukan untuk menebus kesalahan saya menuduh tersebut? Apakah saya harus melanjutkan hukum li'an sedangkan saya tahu resikonya terlaknat Allah? Apakah saya harus bercerai sedangkan sebenarnya saya sangat menyayangi istri saya tersebut yang sekarang sudah berjilbab, sedangkan istri saya bersikeras bahwa dia tidak berbuat zina, Ustaz? Nah, ya sudah. Kalau menuduh orang baik-baik tidak berzina, dituduh zina padahal tidak, kamu harus dihukum. Ya. Coba dibaca surat An-Nur ayat 4 ayat 5. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 4 dan 5. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Ya, pukul ping 80. Terus? Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Ya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, paham kan? Jadi orang yang menuduh orang baik, istrinya baik, dituduh berzina, tidak bisa mendatangkan saksi, hukumannya dipukul 80 kali. Nah, dan persaksiannya orang itu jangan diterima selama-lamanya, karena itu orang fasik. Orang baik-baik kok dituduh zina tanpa saksi. Nah, sampai istrinya pun sumpah-sumpah tidak. Nah, maka kalau memang suaminya ngotot nuduh, istrinya ngotot menolak, jalan keluarnya bisa li'an tadi. Ya. Karena suami merasa mendapat tanda-tanda yang meyakinkan, antara lain yang tadi misalnya diajak kumpul tidak mau, terus bayangannya nggak mungkin malah melayani orang lain ini. Akhirnya bayangannya pakaiannya seperti pakaian kupu malam, tidak seperti kupu siang. Nah ini mesti, sukanya terbang malam. Nah yang begitu itu, jadi indikasi itu menimbulkan tuduhan. Terus suka SMS atau HP-HP-nan, teleponan. Seketika saya sudah tidur jam 1 malam malah telepon. Nah, terus ditelok SMS-an, wah dari laki-laki. Ya, itu indikasi-indikasi itu menimbulkan tuduhan. Walaupun kamu mengatakan tidak, saya tidak percaya. Nah, padahal tidak ada saksi. Saksinya ya memang tidak ada saksinya, buktinya munculnya itu SMS di HP-mu, telepon tengah malam, teleponnya yang ditibok gowo tak pinjam nggak boleh. Kan ada tak? Telepon nanti digowo, baik isinya ya kaya ngono kuwi. Dalam kondangan. Nah itu, ajak kumpul nggak mau, padahal wanita itu kalau diajak kumpul suaminya nggak mau, dilaknat sampai suaminya ridho. Nah, maka sampai di atas kendaraan pun kalau mau menginginkan suamimu harus dituruti.
sedang masak di atas apa? Kompor. Ya. Ini selak sahur, selak tinggal saya itu harus ditinggal. Ya. Kalau sahur ya piye jan ra apa-apa timbang telat sing ngene engko nek. Nek telat sahur minum susu sagelas rampung, telat ngene engko dosa. Ya. Kalau telat wis kebaca subuh lagi mbok wehi wis ora sida poso nanti gitu. Nah, itu tidak mau. Lah dari indikasi itu menuduh. Ya, kalau memang tetap tuduhanmu kuat, ya bisa li'an. Li'an itu sumpah. Wallahi, tuduhan saya benar bahwa istri saya berbuat begini. Nah, itu 4 kali. Tambah sekali lagi, jadi genap 5 kali, diiringi dengan wallahi. Kalau tuduhan saya salah, saya sanggup mendapat laknat Allah. Nah istrinya begitu, karena dituduh. Dia merasa tidak berbuat betul-betul, ya li'an, ucapkan 4 kali. Bahwa tuduhan suami saya kalau saya berbuat zina itu tidak benar. Tambah sekali lagi jadi 5 kali, wallahi. Kalau tuduhan suami saya itu benar, saya sanggup mendapat laknat Allah. Dah terserah Allah nanti. Nah sesudah itu otomatis cerai. Dan tidak boleh nikah selama-lamanya karena suami istri sudah saling melaknat. Tujuan pernikahan itu supaya kasih sayang, ini saling laknat melaknat. Malah secara halal. Tapi bukti-buktinya setelah kamu teliti, ternyata ya tidak zina. Ya, pakai pakaian kupu malam tadi ternyata tidak tahu lah. Sekarang telah dengarkan radio, sekarang tidak mau kudungan. Yang kemarin tidak mau kudungan ya mungkin karena belum tahu. Yang kedua mungkin hanya saya perintah kudungan saja tapi enggak pernah saya belikan kudung. Karena neneng sama bu mbak wingi nganggo kudung. Padahal ra duwe kudung. Duwene jarik. Lha apa ya kudung jarik. Mestinya bu boleh kudung itu kok kayak ya bu nganggo kudung iki tinggal ngaji harian kamu sudah dewasa. Wanita dewasa enggak boleh tertutup, enggak boleh terbuka kecuali muka dan tapak tangan saja. Harus pakai kudung menjulurkan sampai di dadanya. Nah itu baru konsekuen. Bu, ini mbak kudungan, ndak kudungin di Pak. Nah, kudungnya ras itu kok kayak kan kudungan. Ya maka coba koreksi. Sudah terlanjur bagaimana? Sekarang yakin kalau istri saya tidak berbuat zina, berarti tuduhan saya salah. Ya bertobat saja. Bertobat. Tidak akan mengulangi lagi. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada istrinya yang baik tadi kok dituduh jelek. Atau kamu dicambuk 80 kali. Gelem lah dicambuk 80 kali. Nah, ya saya siap dicambuk aja lah daripada. Saya nggak nyambuk siapa nih kan? Wong nggak ada. Di sini hukum Islam itu nggak laku. Hukum Islam tentang itu tidak berlaku. Aku cambuk, aku bareng loro lapor polisi, wah aku neng pengajian digebuki. Malah aku dihukum nanti. Penganiayaan nanti. Nah, itulah, tobat, mohon ampun kepada Allah, tidak diulangi lagi, dibangun dengan istrinya dengan mesra, baik, kasih sayang, dibangun dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Insya Allah rumah tangganya akan berubah menjadi sakinah mawaddah wa